Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifa Lansari, NIM 18031 031 099. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang penerapan konsep motivasi. Pengertian motivasi. Motivasi adalah keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas dan demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisiensi dan ekonomis. Yang kedua, pentingnya motivasi dalam organisasi. Motivasi dalam organisasi adalah suatu keahlian dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Manusia akan termotivasi oleh kebutuhan yang dimilikinya. Yang ketiga, proses timbulnya motivasi dalam organisasi. Proses motivasi terdiri beberapa hal. Beberapa tahapan proses. Apabila dalam diri manusia timbul suatu kebutuhan tertentu dan kebutuhan tersebut belum terpenuhi, maka akan menyebabkan lahirnya dorongan untuk berusaha melakukan kegiatan. Apabila kebutuhan belum terpenuhi, maka seseorang kemudian akan mencari jalan bagaimana caranya untuk memenuhi keinginannya. Untuk mencapai tujuan prestasi yang diharapkan, maka seseorang harus didukung oleh kemampuan, keterampilan maupun pengalaman dalam memenuhi segala kebutuhannya. Melakukan evaluasi prestasi secara formal tentang keberhasilan dalam mencapai tujuan yang dilakukan secara bertahap. Seorang akan bekerja lebih baik apabila mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan dihargai dan diberikan suatu imbalan atau ganjaran dari gaji atau imbalan yang diterima. Kemudian seseorang tersebut dapat mempertimbangkan beberapa besar kebutuhan yang bisa terpenuhi dari gaji atau imbalan yang mereka terima. Yang ketiga, bagian keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Motivasi sebagai proses psikologis dalam diri seseorang akan mempengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut dapat dibedakan atas faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yang dapat mempengaruhi pemberian motivasi pada seseorang. Ada beberapa hal. Yang pertama, keinginan untuk dapat hidup. Yang kedua, keinginan untuk dapat memiliki. Yang ketiga, keinginan untuk memperoleh. Dan yang keempat, keinginan untuk berkuasa. Faktor internal. Faktor eksternal. Faktor eksternal juga tidak kalah perannya dalam melemahkan motivasi kerja seorang. Faktor eksternal itu adalah: yang pertama, kondisi lingkungan bekerja. Yang kedua, kompensasi yang memadai. Yang ketiga, surface yang baik.
Yang keempat, adanya jaminan pekerjaan. Yang kelima, status dan tanggung jawab. Dan yang keenam, peraturan yang fleksibel. Yang kelima, teori motivasi. Teori motivasi dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu teori berkuasa dan teori proses. Yang pertama, teori motivasi kepuasan. Pada dasarnya, teori ini lebih didekatkan pada faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkan bertindak dan berperilaku dengan tertentu. Pada teori keputusan ini didukung juga oleh para pakar, diantaranya teori hierarki kebutuhan. Yang kedua, teori tiga motif sosial. Yang ketiga, teori dua faktor. Yang keempat, teori ERG. Yang kedua, teori motivasi proses. Teori ini berusaha agar setiap pekerjaan kiat sesuai dengan berharap organisasi perusahaan. Daya penggeraknya adalah harapan akan diperoleh si pekerja. Dalam hal ini, teori motivasi proses yang dikenal seperti teori harapan. Yang kedua, teori keadilan. Dan yang ketiga, teori pengukuhan. Oke, baiklah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.